sinar bagaikan matahari yang terik. Lah, kok tiba-tiba Yesus jadi begini yang dilihat oleh Yohanes? Bayangin aja, Pak. Matanya merah, rambutnya putih, lidahnya keluar pedang, Pak. Jadi Ini begini, dipertanyakan Pak. ini. Sebentar dulu, Pak. Makanya sementara tadi kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus jangan percaya. Oke? Itu pesan Yesus. Nah, tiba-tiba ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan dijadikan kitab suci. Nah, di sini bahkan dilihatnya Yesus itu matanya putih, rambutnya putih, matanya merah, bagaikan nyala api, dan dari kakinya bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagai desak erbah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, mulutnya keluar sebilah pedang. Coba. Ini kenapa? Tidak sesuai ekspektasi. Foto-foto yang digambar begitu tampannya wajah Yesus. Ini, ya, yang dilihat ini, dia mengaku sebagai apa, Pak? Nah, kita buka ya. Di sini. Apa pengakuan dia? Akulah aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Loh, kok ngaku bintang timur, Pak? Udah tampilannya tadi mengerikan, lidahnya keluar pedang, ngaku sebagai bintang timur. Bintang timur ini dalam bahasa Inggrisnya apa, Pak? Ya, bintang timur ya, kita nggak menguasai bahasa Inggris, Pak. Oke. Bintang timur di sini kalau kita buka di Yesaya 14, ini kalau saya buka ya. Yesaya 14, bintang timur ini di sini ternyata di sini dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ternyata bintang timur ini kalau kita buka KJP-nya, di sini dijelaskan sebagai siapa? Setan, iblis. Lucifer. Iya, Lucifer ini iblis sudah jatuh dan akan menyesatkan ini. Nah, tiba-tiba yang mengaku sebagai Yesus, dia mengaku sebagai bintang timur. Padahal Yesusnya sudah terangkat ke langit. Tiba-tiba yang datang ke dalam pertemuan dengan Yohanes di Pulau Patmos mengaku dirinya sebagai bintang timur, wajahnya juga menyeramkan. Wahyu berapa itu tadi, Pak? Bintang timur itu, Wahyu berapa itu? Lupa pula, Wahyu saya. 22 nomor 14. Bentar ya, buka dulu. Wahyu 22 nomor 12 kalau Wahyu ya, seingatku. 16, sorry. Wahyu 22, 16. Padahal, ingat loh, Wahyu ini ditulis dan kisahnya setelah Yesus terangkat ke langit. Ini katanya sebagai wahyu. Padahal sebenarnya dulu itu kalau nggak salah itu disebutnya sebagai mimpi atau apa ya. Yohanes di Pulau Patmos gitu loh. Nah, anehnya tiba-tiba ada lagi perkataan Yesus yang aneh-aneh seperti ini. Padahal Yesus sudah mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu denganku, jangan percaya. Itu kata Yesus. Tapi kenapa tiba-tiba ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan dijadikan kitab suci dan dipercaya? Apalagi yang mengaku ini sebagai bintang timur. Padahal bintang timur sudah dinubuatkan, sudah turun ke bumi. Alias si penyesat sudah turun ke bumi dan dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus berpesan, kalau ada yang mengaku melihat aku dan mengaku sebagai aku, jangan percaya. Nah, gimana ini coba? Jadi begini, Pak, intinya kan kalau kitab Wahyu itu kan
itu sama aja dengan penyingkapan. Jadi kalau Yesus tidak menyingkapkan siapa dirinya sebenarnya, maka kita ini sampai sekarang kebingungan, Pak. Andai kata kitab Wahyu ini tidak ada, ya mungkin aku juga Wahyu seperti nih. Bapak ini, bahwa Yesus adalah utusan, Yesus menerima firman dari Bapa, kan seperti itu. Lah iya, makanya kita pelan-pelan lagi ya tadi pesan Yesus di Matius 24. Bahkan juga di Lukas juga dibahas ya, di pasal-pasal lain juga dibahas. Yesus berpesan, waspadalah terhadap penyesat atau pengajar palsu atau nabi palsu. Dia akan datang menyesatkan banyak orang dan akan memakai nama Yesus. Dan pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu, Yesus ada di sana atau di sini, kata Yesus, jangan percaya. Itu pesan Yesus, Pak. Sebelum Yesus terangkat ke langit. Bahkan di dalam Lukas juga dijelaskan, bintang timur sudah turun ke bumi, dan pasti dia itu akan menyesatkan banyak orang. Memang tugasnya Lucifer itu menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Yesus sudah katakan, contoh nih, saya sebelum pergi ke suatu tempat, berpesan, berwasiat kepada keluarga orang di kampung, kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan percaya, itu bukan saya, itu kata Yesus. Nah, karena saking pentingnya pesan ini, Yesus mengulang-ulang berkali-kali, waspadalah, waspadalah, berarti itu ada kemungkinan akan terjadi. Dan itu pasti terjadi. Dan itu Yesus berpesan, kamu jangan percaya kepada dia. Nah, siapa yang menggenapi kalimat ini? Kalau kita lihat, setelah Yesus terangkat, lalu ada yang datang mengaku bertemu dengan Yesus, itulah yang menggenapinya. Karena juga dikatakan, memang ajaran antikris itu sudah ada. Dan mereka hadir dari antara kita. Nah, sekarang yang mengaku melihat Yesus atau bertemu dengan Yesus di dunia ini, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Ya di zaman sekarang nggak percaya, jangan Loh, percaya. pada masanya. Setelah Yesus terangkat ke langit, kan saya udah bilang, aduh berkali-kali, sebelum dengerin Pak ya pelan-pelan. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Setuju? Ya, Nah, sekarang kalaulah demikian, lalu ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, maka sebaiknya jangan percaya, betul? Nah, di dalam kitab Wahyu ini mengaku bertemu dengan Yesus atau tidak? bertemu tapi bukan secara fisik, bukan mata tubuhnya melihat, mata jasmaninya. Itu nggak ngomong tentang masalah fisik dan non fisik. Mengaku tapi bertemu dengan perkataan Yesus. Yesus kan seperti itu. Kalau kita memahami perkataan Yesus seperti itu. Karena di zaman sekarang banyak Pak, di sini banyak ya nggak ada lah langsung fisik. Semuanya itu juga tidak langsung dengan fisik, karena memang kedatangan Yesus kedua kali itu sebagaimana Yesus terangkat dengan fisiknya lagi, gitu loh. Iya. Nah, makanya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus yang non fisik, berarti pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya. Oh, dia tidak mengatakan non fisik di situ Pak, tapi kita memahami itu secara fisik. Ya iyalah Pak. Jadi di dalam kita KPR memahami 1 nomor 11 dibahas ya. Di situ dibahas kedatangan Yesus kedua kalinya itu Matius 24 dari 35 ke atas juga dibahas. Kedatangan Yesus kedua kalinya itu seperti kilat memancar dari timur ke barat. Dijelaskan juga di Matius 19:28, Yesus akan turun kedua kalinya sebagai anak manusia. Di dalam satu lagi dijelaskan KPR 1 nomor 11, Yesus akan turun ke bumi sebagaimana dia terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan fisiknya, turunnya juga dengan fisiknya. Nah, sekarang
ada yang mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus terangkat, pesan Yesus suruh jangan percaya. Kan gitu, Pak? Iya, jangan percaya secara fisik bertemunya, Pak. Ah, di mana suruh jangan percaya secara fisik di mana? Kok malah jadi ke sini? Ya dari perkataan Yesus itu tadi. kita Mana? simak. Jangan jadi Kita memahami ngarang. seperti itu. Nggak Kan ada. bertemu. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya. Makanya kan saya bilang sama Bapak, bedakan antara penglihatan dengan bertemu secara fisik. Lah iya, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Nah, yang mengaku bertemu dengan Yesus ini, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya. Jangan percaya. Nah, karena dikatakan jangan percaya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Ada, tapi dalam penglihatan. Nah, di dalam kitab Wahyu ini mengaku atau tidak bertemu dengan Yesus? Dalam penglihatan. Iya, dia mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Iya, bertemu dalam penglihatan. Lah iya. Nah, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Ya, disuruh memang jangan percaya. Nah, berarti kalau gitu kitab Wahyu ini bukan sumbernya dari Yesus. Ah, itu memang larinya Bapak ke situ. Jadi gimana aku bilang? Lah, Ah. kan tadi Anda sudah mengikuti, Pak. Dan Anda sudah setuju. Kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Saya gitu. setuju, saya hanya setuju, tapi konteks di luar Alkitab. Karena banyak zaman sekarang mengaku-mengaku udah bertemu Yesus, udah Pak. Banyak. Ah, iya, Katanya itu juga itu juga Lama, bukan sebentar, fisik, Pak. Pak, Sebentar. mengaku bertemunya itu. Sebentar, orang katanya pergi naik haji, katanya bertemu Yesus. Ah, aku nggak percaya, karena kan banyak itulah yang dibuatkan Yesus itu. Tapi kalau pada zaman Alkitab, saya bukan ke situ larinya itu, Pak. Jangan kita memahami yang di Alkitab. Seakan-akan yang dituliskan di Alkitab itulah jadi penyesalan nanti Yohanes bertemu dengan setan. Ya, Kan ini seperti itu perlu nanti. ini dipertanyakan. Karena di situ dikatakan antikris itu sudah ada pada zaman itu. Oke. Nah, sekarang Bapak kita cari, Oke, Bapak boleh dan mempertanyakan. dia itu akan menyesatkan banyak orang. Kan tadi sudah dibahas. Matius Ya, 24. Iya, Nah, sekarang wajar, banyak Bapak. nggak orang yang tersesatkan? Iya. Wajar Bapak mempertanyakan, nggak masalah. Tapi jangan mengklaim bahwa itu adalah penglihatan Yohanes dengan melihat setan atau iblis atau Lucifer. Nah, nanti Loh, jadi Bapak terus yang terkutuk. kenapa yang mengaku yang dilihat oleh Yohanes itu mengaku sebagai bintang timur? Jadi bintang timur Ayo. ini sebenarnya ini ya udah banyak para pendeta membahas ini. Lah iya. Ibaratnya begini. Dan dijelaskan bintang timur itu Lucifer atau bukan? Oke, memang di dalam perjanjian apa namanya perjanjian lama ya. Memang itu Lucifer kan begitu. Iya, betul. Tapi ada saya pernah itu pembahasan pendeta bintang timur yang diumpamakan Yesus sebagai diri sendiri bukan seperti maksudnya bintang timur yang kan di situ kan yang gilang gemilang. Oke, Artinya ya. bintang timur yang seperti Lucifer Gini, Pak bawaannya, Bahtera, tapi bukan Pak hal Bahtera. yang Baik, kita deteksi kebenarannya begini. Kita deteksi kebenarannya ya. Silakan di sini Anda yang jawab. Coba, selama Yesus sebelum terangkat ke langit, pernah atau tidak dia mengaku dirinya sebagai bintang timur? Pernah nggak? Di mana Yesus pernah mengaku dirinya itu sebagai bintang timur sebelum dia terangkat ke langit? Nggak ada, Pak. Dia mengaku dirinya sebagai anak manusia utusan Tuhan itu berkali-kali. Itu nggak ada dia mengaku dirinya sebagai bintang timur. Makanya dia waspada berkali-kali. Namun setelah Yesus terangkat ke langit, lalu ada sosok yang mengaku dirinya sebagai Yesus dan mengaku dirinya sebagai bintang timur.
Nah, Jadi ini patut jadi dipertanyakan. nah, memang patut dipertanyakan ya, patut. Tapi intinya begini, Pak. Tidak mungkin orang menuliskan kitab Wahyu itu kalau memang penglihatan Yohanes itu adalah penglihatan kepada Lucifer. Kan seperti itu Loh, ya. tadi yang dilihat tampangnya seperti apa Pak tadi? Yang dilihat oleh Yohanes itu coba. Oke lah dia mengaku sebagai Lidahnya bintang keluar timur. pedang. Matanya merah, rambutnya putih. Kakinya apa? Suaranya juga seperti apa? Itu sangat mengerikan itu. Diturun kembali dia sama manusia, tidak mengerikan seperti itu. Yesus tidak berubah wajah, bahkan Ibrani nomor 13 Ibrani 13 nomor 8, Yesus tetap sama baik dulu, kini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Namun yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu sangat mengerikan tampilannya. Wahyu 1 nomor tadi 13, 14 dan seterusnya. Ini nih, coba. Nih. Tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang dan pedang tajam bermata 2. Coba. Mulutnya keluar pedang. Dari mana Yesus tiba-tiba jadi berubah begini? Matanya merah, nih. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Dan matanya bagaikan nyala api. Lalu keluar dari lidahnya itu pedang. Nah, mengaku dirinya sebagai bintang timur. Akulah bintang timur. Tiba-tiba jadi berubah begini. Ayo. Di mana itu Bang? Ayat mana itu Bang? Ini Wahyu 1. 13. Di mana Wahyu itu? 1:13 sampai seterusnya itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia itu kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian. Suaranya bagai disau air bah, bus. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Ngeri kali tiba-tiba. Yang dilihat oleh Yohanes tutup seperti ini. Lalu dia mengaku dirinya sebagai bintang timur. Di Wahyu 22 nomor 16. Timur. Padahal Yesus sudah mengatakan iblis sudah jatuh atau bintang timur sudah jatuh ke bumi. Dan itu akan menyesatkan banyak orang. Yesus berkali-kali mengatakan waspadalah terhadap penyesat. Akan datang dia memakai namaku dan berkata akulah dia. Maka pesan Yesus kalau ada yang mengaku melihat aku ada di sana di sini, kata Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesus. Berkali-kali dia katakan. 13 tadi Bapak bilang ya. Iya, dari 13 yang dilihat oleh Yohanes katanya. Bahkan kitab Yohanes ini pun dipertanyakan. Ada yang mengatakan penulisnya juga oknum lain. Nah, Di Wahyu 1 ayat 1 sampai 13 gimana ya kayak seperti itu ya? la ilaha illallah. Ini saya sudah tampilkan, Pak. Ini dari 12 boleh Anda baca. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian di atas emas. Di tengah-tengah kaki itu ada seorang serupa anak manusia. Lalu dijelaskan ke bawahnya. Saya nggak enak mengulang bacanya. Soalnya ngeri. Matanya merah, rambutnya putih, lidahnya keluar pedang. Aduh. Lalu mengaku dia ini sebagai akulah Yesus sebagai bintang timur. Padahal Yesus sudah tidak ada, sudah terangkat ke langit. Dan pesan Yesus sebelum terangkat ke langit, kalau ada yang mengaku melihat aku dan mengaku sebagai aku, jangan percaya. Itu. Oke? Tapi gambarannya Lucifer bukan seperti itu, Pak, yang saya baca ya. Ya apalagi gambaran Yesus, Pak.
Iya, kalau ini kan Coba, ibaratnya coba kan, yang rambut putih, matanya merah, lidahnya keluar pedang, itu lebih identik kepada manusia atau bukan manusia? Saya mau ngomong iblis, nggak tega. ya kalau Tuhan itu mau seperti apapun digambarkan dia sebenarnya ya sah-sah saja Pak. Kita kan nggak bisa membatasi, nggak bisa kita Nah iya, membatasi. makanya saya bilang tadi, kalau ke Yesus saya lebih nggak percaya. Kenapa Yesus jadi begini? Yang beredar fotonya tampan, rupawan, ganteng, mempesona, banyak yang tergoda-goda para wanita, apalagi para janda-janda gitu. Apalagi Ya, kok itulah. tiba-tiba jadi begini. Nah, itu pertama. Kedua, saya bilang tadi ya, sejauh yang kami baca kitab Anda sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah mengaku kalau Yesus itu dirinya sebagai bintang timur. Itu nggak pernah dia. Tapi kenapa setelah dia terangkat ke langit, ada sosok yang tampangnya seperti ini mengaku dirinya sebagai bintang timur. Bintang timur dijelaskan di dalam yang jatuh dari langit. Dikonfirmasi juga oleh Yesus di Lukas, memang iblis sudah turun dari langit. Dan waspadalah dia, penyesat atau antikris itu datang, nanti akan menyesatkan banyak orang, dan pengajar antikris itu berasal dari antara kita. Itu kata kitab Anda. Kok ndak ada aku dapatnya ya di Wahyu tuh Wahyu berapa ini? Aduh, Mak, mungkin kitab Anda cetakan sebelum Masehi kali, Pak. Wahyu 1 nomor 12 sampai seterusnya. Masa nggak ada? Ini saya sudah tampilkan juga. Salah saya mencari. Ini yang noise siapa ini? Pak Bahtera noise. Bu Rini noise. Pak Bahtera di mute. Oke. Baik, ini kan jelas ya. Kembali lagi ke tadi Matius sebenarnya di Lukas juga ada dibahas ya. Kita lihat Matius 24 tadi. Kalau nggak salah kalau di Lukas itu Lukas 10 nomor 28 ya seingatku ya. Kita ke Matius lagi aja deh yang panjang. Ini juga sama Matius 24 nomor 4 dan 5. Ini yang dikatakan nih. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ciri-cirinya Mesias palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Berarti kita cari siapa banyak orang yang tersesat ini dari Mesias palsu ini, pengajar palsu ini. Kita cari gitu. Ini panjang ya, panjang. Ini tentang nubuatan, nanti perang dan sebagainya, bahkan dijelaskan di sini. Ya kalau kita lihat di sini dikatakan berdoalah supaya waktu kamu panjang kali. Di sini dikatakan kita di sini coba dari sini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup dan tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di balik bilik, janganlah kamu percaya. Nah, sebab apa di sini kata Yesus? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Yesus sudah berpesan berkali-kali, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ini pesan Yesus sebelum dia terangkat ke langit.
Karena akan ada penyesat, akan ada yang mengaku sebagai Yesus, dan orang itu akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Itu yang dia katakan. Nah sekarang, kalau Yesus sudah berkata demikian, otomatis kita harus cari pembuktian. Ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus, yang mengaku sebagai Yesus? Nah, udah kan tadi kita bahas. Berarti sama dengan Nabi Luga ya, yang pernah ketemu dengan Yesus bilangnya. Nah, itu lebih parah lagi. Cuman kan kalau Luga nggak banyak-banyak amat yang disesatin. Yang ada dia malah dapat serangan balik. Cuma ini adalah waspadanya, pesannya. Ingat, kalau ada yang mengaku bertemu dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus ya istilah si penyesat itu di dalam kitab saudara, dia itu disebut sebagai Lucifer alias iblis alias si bintang timur gitu. Kita bacanya di mana? Contoh di Yesaya. Ini ada penjelasannya Anda juga ya. Kita buka Yesaya 14 yang tadi. Siapa itu Lucifer bintang timur? Oke, kita buka. Bahkan sampai ke bawahnya dia itu akan menyaingi Tuhan, mengaku sebagai Tuhan gitu loh. Nah, di sini dijelaskan kalau kita buka penjelasan tafsiran ya. Coba di sini. Oke, contoh penjelasannya kitab Anda. Beberapa penafsir beranggapan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel, tetapi juga berisi acuan yang terselubung kepada iblis. Penafsir lain beranggapan bahwa ayat ini mungkin mengacu kepada antikristus akhir zaman yang akan memerintah Babel. Mengacu kepada antikristus, mengacu kepada iblis. Di mana dalam Yesaya 14 nomor 12 ini dipertegas dan diperkuat oleh Yesus di Lukas 10 nomor 18. Mari kita buka saudara-saudara pesan Yesus. Yesus katakan apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus katakan dia melihat iblis jatuh dari langit. Dan iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya Yesus katakan, waspadalah, jangan percaya, jangan sampai kamu disesatkan oleh banyak orang. Oke? Seperti kilat. Ya. Ada berapa orang loh di Kemal-Kemal dengan penyesat tuh? Ada di Kemal-Kemal. Ini kenapa jadi mengheningkan cipta ya? Ada berapa orang loh yang di Kemal-Kemal tuh penyesat itu? Oh banyak. Iya. Oke. Pak Bahtera? Ya. Gimana? Anda menemukan datanya sebelum Yesus terangkat ke langit pernah mengaku dirinya sebagai bintang timur, akulah bintang timur gitu pernah? Tidak ada, pernah itu tidak ada. Ya Nggak itu tak ada lah. Tapi kalau Bapak mengklaim penyesat itu yang di dalam Alkitab itu Bapak udah gagal paham Pak. Penyesat itu zaman sekarang sudah banyak Pak. Jangan sekarang, Pak. Ini kita kembali kepada isi ayat. Penyesat itu, ya. Penyesat itu kata kitab Anda lahirnya adanya kapan, Pak? Si penyesat itu. Oke. Ya, setelah dia naik ke surga. Iya. Terus dari itu angkatan apa? siapa, Pak? Dari angkatan siapa? Oke. Itu yang kita itu yang ditulis yang dikatakan di kitab itu sudah terjadi, sudah terjadi sekarang. nih ya, nih. Antikristus kata kitab Anda di sini dikatakan apa? Dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Katakanlah di abad pertama dari antara mereka. Ya kan?
memang mereka berasal dari antara kita. Nah, sekarang kita cari penyesat yang dari abad pertama yang mengaku bertemu dengan Yesus. Pokoknya di abad mula-mula ya, di abad di mana sejarah kekristenan atau sejarah setelah Yesus terangkat. Penyesat dari abad mula-mula yang mengaku bertemu dengan Yesus itu siapa? Si Nabi Luga. Luga mah baru lahir kemarin. Siapa? Ayo. Semangat mengapin si gue ya. Ayo. Mengapin Oke. si gue ya. 10 tahun yang lewat. Memang mereka berasal dari antara kita, iya kan? Nah, berarti kita mendeteksinya dari internal sendiri, iya kan? Kita deteksi baru satu tadi, kitab Wahyu, oke? Kitab Wahyu yang dipakai juga di dalam kitab ini, yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ada lagi nggak sosok yang mengaku bertemu dengan Yesus? Yang dari antara mereka ada. Siapa? Yang ditulis di dalam KPR 9 nomor 5 atau KPR 22 nomor 9, 10, 11 dan seterusnya. Di situ juga ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Iya, sebenarnya saya tahu arahnya Pak Ali ini kemana. Jadi Bapak Ma ini secara tak langsung mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah penglihatan kepada Lucifer. Seperti itu. Ya, yang mengaku sebagai Yesus. Aduh. Lah, Lucifer itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Ayo. Apa ya? Ya bintang timur. Gimana sih? Kan tadi udah kita bahas, Pak. Iya, Oke. bintang timur ini Nah, sama. Yesus. Yo. Iya kan? Kita buka yang tadi. Oke, ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa KJP bahasa Inggris. Yang tadi di mana tuh? Yesaya 14 nomor 12. Oke. Di sini dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur." Di sini dikatakan apa? Bintang timur itu? Lucifer, oke? Dan di dalam kitab Wahyu 22 nomor 16, di situ ada nggak yang mengaku sebagai bintang timur? Ada. Mengatasnamakan siapa yang mengaku sebagai bintang timur itu? Mengatasnamakan sebagai Yesus. Iya kan? Ya susah datanya. Datanya kita bantah sendiri, Pak, nggak bisa dibantah. Mau kemana, mau gimana, mau kemana. Ya, karena memang sudah dikatakan, memang mereka itu dari antara kita. Jadi, si penyesat itu, pengajaran antikris itu, pengajaran yang melawan ajaran Yesus itu berasal dari antara mereka pada masa itu. Maka kita cari deteksi pembuktiannya yang dari antara mereka, dan di situ dikatakan menyesatkan banyak orang. Enggak lah, Yohanes itu bukan penyesat lah Pak. Ya kan saya bilang tanya tadi, ini juga kan Yohanesnya ini siapa? Bahkan ada yang mengatakan penulis kitab Wahyu ini kan bukan Yohanes bin Zebedeus. Tapi poinnya adalah menyesatkan banyak orang, mengaku sebagai Yesus, dan mengaku Yesus ini nama lainnya adalah bintang timur. Bintang timur adalah Lucifer. Lucifer ini adalah iblis yang jatuh dari langit. Dan Yesus katakan, aku melihat iblis telah jatuh dari langit bagaikan kilat. Nah, itu akan menyesatkan banyak orang. Yesus berkali-kali katakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah.
Berarti memang ini ancaman yang serius, akan menyesatkan banyak orang. Bahkan dikatakan orang akan menyesatkan orang pilihan juga. Waspadalah, itu kata Yesus berkali-kali. Kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya, jadi Gitu, Pak. kalau ku ikuti ini apa namanya statement Bapak ini, berarti semualah tersesat manusia yang pengikut-pengikut Yesus, karena Yohanes sudah menunjukkan seperti itu, kan begitu. Loh, apalagi kitab Wahyu itu aneh-aneh juga, Pak. Ada yang dikatakan itu melihat seperti apa itu, bertanduk 7, bermata 7 dan seterusnya. Wahyu 5 nomor 6 kalau nggak salah, di situ juga dikatakan. Itu kan aneh-aneh itu. Tapi ya is okay lah, kita nggak usah panjang lebar lebih jauh. Masalahnya begini, Pak. Pembuktian pernyataan Yesus yang penyesat itu seangkatan, dan di situ ditanggung oleh seangkatan dengan Yesus, dan nanti akan menyesatkan banyak orang. Kita nyari pembuktiannya dari mana kalau bukan dari kitab Anda sendiri, Pak? Ya Kalau kalau saya kita tidak, berasumsi Pak, kalau saya berasumsi begini Pak Alif, mungkinlah seperti yang Bapak bilang tadi, ya bintang timur itu Lucifer, pekerjaannya menyesatkan. Tapi Yesus disebut di situ bintang timur, ya bukan sebagai penyesat, tapi dari sisi baiknya diambil bintang timurnya itu kedatangannya. Bisa jadi lah, seperti itu pemahamannya. itu ya oke, itu memang masuk doktrin iman Kristen. Apa boleh buat dilihatnya ada 2 bintang timur, kan gitu. 1 bintang timur iblis, 1 bintang timur atas nama Yesus. Jadi ini cari win-win solution, seolah-olah begitu. Maka pertanyaan saya, Pak, yang saya tanyakan tadi, kalau memang Yesus sebagai bintang timur, coba cari 1 ayat sebelum Yesus terangkat ke langit kalau dia mengaku dirinya sebagai bintang timur. Ada nggak? Ya, shalom, selamat malam. Makanya Pak saya bilang tadi, kitab Wahyu itu kan di situ sudah disingkapkan Pak. Memang belum ada perkataan dia sebelum terangkat, kan? Loh, iya, Pak. Yesus sudah katakan loh. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Berarti semuanya sudah final, bener kan? Bener nggak? Sebelum Yesus terangkat ke langit, kata Yesus, segala firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, sudah Yesus sampaikan semuanya kepada murid-muridnya. Dan semua muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Bapa. Nah, tiba-tiba ada firman baru yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, dan di situ berubah. Yesus yang sebagai seorang utusan Tuhan tiba-tiba mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini berubah keadaannya. Padahal di sini dikatakan benar bahwa si iblis yang jatuh dari langit itu, dia itu akan menyaingi Tuhan. Dia memang dalam nubuatannya dia itu akan menyaingi Tuhan. Gitu. Buktinya Tapi kan, tiba-tiba dalam nubuatan baru mengaku dirinya sebagai yang maha apalah dan sebagainya. Tadi saya nggak perlu ngulang lagi sebutannya. Padahal Yesus sudah katakan, dan mereka semua percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Semua firman sudah disampaikan itu. Nah, dan Yesus Malam semuanya. mengatakan, berpesan, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dan mengaku dirinya sebagai Yesus, gitu. Ya, silakan. Jadi Pak Ali begini, Bapak juga nggak konsisten. Saya ikuti dari tadi. Di satu sisi di kitab Matius perkataan Yesus seakan-akan Bapak membenarkan semua, kan begitu. Tapi ketika dia di kitab Wahyu, Bapak menyalahkan. Bapak nggak
aku kebenaran di situ. Karena bahasa oke. bintang timur itu tadi kan Dengerin hanya Pak, gara-gara yang bintang saya timur bilang. itu tadi, kan? Bukan. Dengerin Pak ya. Bapak ini kok kayak nggak nyimak. Matius 24, Yesus belum terjadi penyaliban dan belum terangkat ke langit. Yesus masih manusia pada umumnya, makan dan minum, tidur dan sebagainya. Yesus masih mengajar. Karena terjadinya penyaliban itu tertulis di Matius 27. Matius 24, Yesus mewanti-wanti sebelum dia pergi terangkat ke langit. Yesus berpesan. Itu Yesus masih di bumi. Nah, sementara kitab Wahyu itu kisah Yesus sudah Yesus terangkat ke langit. Tiba-tiba ada yang mengaku datang kepada Yohanes di Pulau Patmos, mengaku dirinya sebagai Yesus. Kembali lagi, padahal Yesus katakan, yang akan datang nanti itu setelah Yesus pergi itu bukan Yesus, tapi Roh kebenaran. Kita ikuti dulu selamat dalam malam narasi kawan semuanya. Kristen, Satu, yaitu dua. sebagai Roh Kudus. Ya, silakan. Suara saya nggak kedengaran. Ya, selamat malam. Ini Malam. lagi membahas apa nih? Maaf, saya baru nyimak nih. Waduh, kalau baru nyimak berarti ikuti dulu aja, Pak. Nanti boleh tanggapi kalau gitu. Ya. Tadi sih saya sempat dengar membahas tentang kitab Wahyu dan Yesaya ya. Oh, berarti kalau tadi bukan baru, berarti Anda sudah menyimak. Silahkan tanggapi. Saya sudah sempat menyimak masalah bintang timur ya. Jadi kalau bintang timur di Yesaya dan bintang timur di kitab Wahyu itu memiliki makna yang berbeda ya. Kalau bintang timur yang di Wahyu itu gilang gemilang. Kalau kita berbicara tentang kitab Wahyu, kita sedang berbicara tentang eskatologi. Dan memang di kitab Wahyu itu banyak berbicara tentang aligoris. Banyak berbicara tentang gambaran-gambaran. Jadi untuk memahami kitab Wahyu itu kita perlu mempelajari ilmu eskatologi terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak memahami tentang eskatologi, maka kita akan disesatkan dengan pemikiran kita sendiri. Iya betul itu. Karena kitab Wahyu itu adalah kitab penutup dan di situ berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua dan Jadi tentang maksudnya apa, mau ditanggapinya gimana, Pak? Jadi yang gini, tadi Bang. kami paparkan itu apa maksudnya? Ya maksudnya jangan salah memahami. Kalau yang abang paparkan tadi, karena saya juga lagi di jalan nih, saya nggak punya data. Yang abang paparkan tadi itu kontradiksi, artinya yang abang paparkan itu bertolak belakang dari kebenaran yang sebenarnya. Karena memang perlu dipahami, sekali lagi saya katakan, kitab Wahyu ini berbicara tentang eskatologi. Iya, tahu, Pak. Tentang perumpamaan. Nah, kalau kita salah menafsirkan, kita sesat nanti, Bang. Itu maksud saya. Karena karena kitab Wahyu itu mencakup seluruh kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi di mana berbicara tentang kedatangan Yesus dan munculnya antikris, perkawinan anak domba, itu semua di situ tuh di kitab Wahyu. Jadi perlu waktu yang panjang untuk kita menggali, mengekspositori tentang kitab Wahyu. Ya udah, makanya saya tanya kepada Anda. Tadi kan saya tanya kepada Pak Bahtera. Yesus sebelum terangkat ke langit pernah nggak mengaku dirinya sebagai bintang timur? Bintang timur itu berbicara tentang waktu kelahiran Yesus. Itu orang Majus. Iya, itu orang Majus. Itu bintang timur itu berbicara tentang Yesus. Bintang timur itu berbicara tentang Yesus, makanya diaplikasikan di dalam kitab Wahyu. Yesus itu sebagai bintang timur, tapi yang gilang gemilang, beda dengan Yesaya. Kalau Yesaya dia sudah jatuh dan sudah hilang ininya. Iya. Tapi kalau di Pak, dengerin. Saya tanya kepada Anda,
pernah nggak Yesus sebelum terangkat Ya ke itu langit yang saya bahas tadi. Secara Yesus eksplisit mengaku memang dirinya sebagai bintang timur. Ada nggak pengakuan makanya saya katakan Yesus? ke Anda tadi, untuk memahami kitab Wahyu itu Anda Ya, harus saya menggali tanya kepada Anda, sepanjang. pernah Sudah saya nggak katakan Yesus tadi, secara mana eksplisit, secara eksplisit Yesus tidak pernah mengaku, dirinya ya udah gitu dong, tapi dia di dalam- tidak pernah di dalam mengaku bintang dirinya timur, sebagai bintang timur, oke? Tetapi kelahiran Yesus ketika orang Majus itu yang memimpin orang Majus itu bintang timur, itu bintang timur berbicara tentang lambang Iya, Kristus, yaitu orang Yesus Majus sendiri. itu penyembah apa? Orang Majus penyembah apa? Kalau kita gali ke situ lagi panjang lagi, Bang. Iya, makanya Anda Orang percaya Majus itu kepada berbicara orang orang-orang Majus yang kan? cendekiawan, orang-orang Loh, yang pinter karena Kok mereka bisa meramal penyembah bintang. apa? Orang Majus keyakinannya apa? Penyembah apa dia? Saya lagi di jalan sih, jadi saya nggak bisa. Saya Ya, nggak Anda bisa lucu. buka data. Orang Majus kok malah jadi landasan? Justru orang Majus, oke, dia melihat bintang timur yang dia bergeser seperti Terus turun yang di Anda atas mau rumah apa? kan gitu. Yang saya Jadi yang Anda mau tanya, ya kan makanya dengerin pertanyaan saya. Tadi saya Kan sudah bertanya saya jawab. kepada, apa pertanyaan saya apa emangnya? Secara eksplisit tidak ditulis, tapi bintang Loh, timur yang kok memimpin, secara eksplisit tidak ditulis? Pertanyaan saya dengerin Pak, pernah nggak Yesus sebelum terangkat ke langit mengaku dirinya sebagai bintang timur? Pernah nggak? Kan saya sudah katakan secara eksplisit itu tidak ada. Nah, tidak ada kan tertulis. dia mengaku dirinya sebagai bintang timur, benar nggak? Tapi di dalam tapi waktu orang Majus itu berbicara tentang Yesus tuh bintang timur. Lah iya, itu Makanya saya orang bilang terlalu Majus. panjang rangkaiannya kalau kita mau berbicara tentang kitab Wahyu, karena kitab Wahyu ini sangat sensitif karena ini berbicara tentang akhir zaman, tentang Ya saya kedatangan tahu, Yesus. Pak. Iya, jadi ya kalau kita berbicara hanya sepotong-sepotong, kita nggak akan menemukan esensinya. Yang saya tanya Kita Yesus, Wahyu banyak ditolak jawabannya loh, Bang. yang jawabannya orang Anda nggak bisa Majus. memenangkan argumentasi Anda, Pak. Karena Loh, kami yang punya makanya kitab, kami loh, paham. iya Anda yang punya kitab, Anda paham. Kalau Anda paham, Iya, jawab dengan jadi- tegas bahwa Iya, memang makanya Yesus saya udah tidak katakan pernah tadi. mengaku dirinya. Dengerin Pak, dengerin ya, saya tanya. Yesus sebelum terangkat ke Benar, langit saya tidak paham poin pernah yang Anda mengaku sampaikan. dirinya mengaku sebagai bintang timur, betul ya? Dia tidak pernah mengaku ya, betul? Benar, saya udah katakan tadi secara Nah, eksplisit oke, memang tidak pernah tidak mengaku. tertulis. Nah, sementara bintang timur atau Lucifer itu gambarannya sebagai iblis, oke? Yesaya Benar. Tadi kan 14 udah saya nomor katakan 12. bintang timur di bintang timur di Yesaya itu berbeda dengan bintang timur yang Anda maksudkan yang ada di kitab Wahyu. Karena Loh, kalau di kitab Wahyu di situ jelas ditulis bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Beda, Pak. Nah, yang mengaku bintang Jadi timur di dalam kitab itu dua Wahyu, sosok oke, yang oke, berbeda. oke. Coba yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos yang mengaku sebagai bintang timur, tadi dia tampilannya seperti apa? Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Aduh, saya lagi di jalan. Saya udah lama juga nggak bahas Oke. kitab Wahyu. Jadi Ada Wahyu 1 nomor saya udah lama 12, nggak bahas 13, kitab Wahyu 14 karena di situ saya dikatakan. kerja, jadi Nah, coba gini ya, saya buka ya. Ya ini yang dari tadi kita sudah bahas berulang-ulang. Yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos yang mengaku sebagai bintang timur itu dia seperti ini. Ya. Melihat seorang anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, oke? Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Jadi rambutnya putih, matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. 7 kaki Dian ya. Nah, iya, di sini yang juga dilihat gitu ya. oleh Yohanes, Itu berbicara tentang yang gereja. dilihat oleh Yohanes, tampilannya seperti ini. Sinyalnya apa? Yang sinyal dilihat saya kan oleh nggak putus-putus. Yohanes, matanya merah, Halo? rambutnya putih, lidahnya Halo? keluar pedang.
Iya, itu berbicara tentang pedang roh, firman Tuhan. Pedang roh. Halo, dengaran nggak sih? Putus-putus ya suara saya. Dengar jelas. Halo. Jadi Oke. gini Pak. Nah, ini yang dilihat oleh Yohanes kan? Kitab Wahyu itu